Ja'al Islamu ghariban fasawfa ya'udu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba. Islam ketika datangnya dianggap aneh. Ya wajar, sesuatu yang tidak dikenali tentu aneh namanya. Tidak pernah bosur kan, tidak pernah ketemu, tiba-tiba datang yang dari orang yang tak disangka-sangka pula. Nabi Muhammad SAW yang diharapkan sebelumnya menjadi tokoh masyarakat waktu itu sebagai jadi datuk-datuknya nanti kan, tapi ternyata dia bawa suatu ajaran yang aneh, tak pernah dikenali sebelumnya, merubah-rubah apa yang ada. Maka waktu itu kaum intelektualnya, apa maksud intelektual? Orang-orang yang berakal, orang-orang yang berpikir, orang-orang yang berpikir secara rasional dan logika, menganggap Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi yang disampaikan oleh beliau tidak sesuai dengan konteksnya orang Arab, tidak sesuai dengan konteks masyarakat Arab, sehingga ditolak mentah-mentah. Sampai pamannya sendiri Abu Lahab menolak. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan konteks orang Arab, atau bahasa lainnya tak sesuai dengan kearifan lokal, tak sesuai dengan kearifan lokal. Maka mereka menolak. Biasanya mereka menyembah banyak Tuhan, sekarang kok disuruh satu. Biasanya mereka bisa mengambil keuntungan dari haji dan umrah, menyewakan pakaian, sekarang tidak bisa lagi. Biasanya mereka sambil tawaf bertepuk tangan dan bersiul, sekarang akan terancam berubah. Biasanya mereka bisa mengundi nasib di Ka'bah, besok dilarang, karena mereka paham bahwa dakwah seorang rasul itu adalah memindahkan dari syirik kepada tauhid, daripada ingkar kepada taat, daripada jahiliyah kepada ilmu, daripada mengikut rasio dan logika semata kepada rasio dan logika yang dibimbing dengan wahyu. Jadi kaum intelek jahiliyah waktu itu menolak Al-Quran dan hadis dengan alasan tidak sesuai dengan konteks zaman itu. Artinya tidak sesuai dengan bangsa Arab. Dan datang pula kaum intelek di masa kita menolak Al-Quran dan Sunnah dengan alasan hanya sesuai dengan orang Arab, tak sesuai dengan zaman kita. Kira-kira mana yang betul nih ya di antara kaum intelektual ini? Intelektual jahiliyah atau intelektual modern? Intelektual jahiliyah yang dikomandoi oleh Abu Jahal alaihi radhiyallahu anhu, alaihi la'natullah, yang didukung habis-habisan oleh Abu Jahal alaihi, ragu nampaknya Abu Jahal masuk surga ya, atau tuan-tuan tidak percaya itu? Kaum muslimin dan muslimat yang mata Allah SWT didukung habis-habis oleh Ubay bin Khalaf. Semua mereka adalah kaum intelek pada waktu itu. Abu Jahal pemuka Bani Makhzum, Abu Lahab pemuka Bani Hashim, ya kan? Betul tak? Ubay bin Khalaf pemuka Bani Taim. Semuanya orang-orang hebat. Jangan sangka jahiliyah itu orang tak berpikir, orang intelek yang menggunakan logikanya. Seperti kata mereka, aja'alal alihata ilahan wahidah, masa Tuhan yang banyak aja tidak cukup melindungi, apalagi satu katanya. Kita logika dia, banyak aja tidak cukup, apalagi satu. Logis, rasional. Masa begitu? Kemudian mereka juga mengingkari, a idza mitna wa kunna turaban a inna lamab'utsun.
Kalau kita sudah mati lalu menjadi tanah kembali dan hancur, apakah kita akan dibangkitkan lagi? Tidak masuk akal. Dari mana? Azab kubur di tempat yang sempit itu, bagaimana malaikat mau datang di sela-sela tanah yang padat? Rasional. Jadi mereka menolak hari itu Al-Quran dan hadis dengan bahasa kontekstual, tidak sesuai dengan konteks Arab. Dan kaum intelektual hari ini yang belajar kepada orang-orang non-muslim juga menolak Al-Quran dan hadis dengan alasan tidak sesuai dengan konteks masyarakat kita. Kita benarkan yang mana ini ya? Yang satu bilang hanya sesuai dengan konteks Arab, yang satu bilang tak sesuai dengan konteks Arab. Abu Jahal bilang mat, wah ang datang ada-ada aja. Tengoklah masyarakat, bawa yang sesuai, yang tak sesuai jangan bawa. Kata Nabi Muhammad, ini bukan saya, ini dari Allah subhanahu wa ta'ala. Subhana rabbi hal kuntu illa basharar rasulah. Subhanallah, saya ini sekedar rasul yang menyampaikan, bukan saya yang berkehendak. Sekarang datang lagi kita menolak Al-Quran dengan hadis pemahaman Nabi, pemahaman sahabatnya, pemahaman umat Islam dengan alasan tak sesuai dengan konteks keindonesiaan atau konteks kenusantaraan atau konteks kebangsaan atau konteks secara global, hanya sesuai untuk orang Arab saja. Tuan-tuan pilih pendapat Abu Jahal atau pendapat Abu Janda? Hah? Kalau saya lebih percaya sama Abu Jahal. Apa sebab? Abu Jahal pinter, terbukti pinternya, jadi pemuka kaumnya. Abu Jahal dia sebagai pelaku sejarah. Kalau ini hanya sebagai pendistorsi sejarah. Belajar bukan dari orang yang dapat dipercaya, belajar dari orang yang kafir, orang Yahudi Nasrani, yang juga subuhatnya diambil dari kaum Majusi, Syiah Rafidah. Sebab hampir lebih dari 80% subuhat dan propaganda yang diadakan di pusat-pusat studi Islam di barat, dari Amerika, Kanada, Australia, Eropa, Prancis dan sebagainya, tentang Islam, subuhatnya diambil dari orang Syiah Rafidah. Hasil penelitian disertasi doktor di Jami'atu Baghdad pada tahun 80-an. 80% lebih subuhat dan propaganda yang dipelajari di pusat studi Islam di barat, silakan dikomparasikan. Baik kita bawa kitabnya, bawa kitab Syiah, bawa kitab orientalis, akan ada kesesuaian 80% lebih. Makanya jangan heran bila terjadi kawin mut'ah antara liberal dengan Syiah. Jangan heran, kawin mut'ah ditambah dengan paham kejawian. Nama saya kawin mut'ah, maksud saya kawin mut'ah besok setelah hajatnya selesai jatuh talaknya karena masing-masing punya kepentingan. Liberalisme punya kepentingan imperialisme, sedangkan Syiah punya kepentingan untuk mengembalikan hegemoni mereka yang dulu menurut mereka gara-gara Islam hancur. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang selamat siapa kaum muslimin? Apakah yang ikut Abu Jahal yang mengatakan tidak sesuai dengan konteks Arab, ataukah mereka yang ikut modern, intelektual modern yang hanya sesuai dengan konteks Arab, tak sesuai dengan konteks kita? Nampak dua-duanya dusta. Dua-duanya dusta, karena dusta itu selalu bertentangan. Kata orang Arab, hablul kadhibi qasir, tali dusta itu pendek, mudah sekali dikonfrontasikan dan dikomparasikan. Ya tuan-tuan, lebih percaya pada Abu Jahal atau sama Abu Janda tadi? Mana yang lebih percaya? Analog orang yang menjadi pelaku sejarah yang mengatakan tak sesuai dengan konteks Arab, maka kami tak terima,
Atau dengan kaum intelektual sekarang yang mengatakan Al-Quran dan hadis hanya sesuai konteks Arab, maka kita harus memahami Al-Quran menurut konteks kita. Yang penting substansinya, bukan ritualitasnya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah SWT, andainya Al-Quran dan hadis dipahami dengan konteks-konteks saja, konteks ayam, konteks-konteks saja, hanya bisa dipahami dengan keahlian bahasa Arab, dengan keahlian berlogika, tidak ada gunanya Nabi Muhammad SAW diutus. Apa gunanya? Allah turunkan, Allah Maha Kuasa, diturunkan Al-Quran di atas Ka'bah, mukjizat juga kan, tiba-tiba terbentang Al-Quran 30 juz, 114 ayat, iya kan? Tiba-tiba depan Ka'bah, lalu Allah ilhamkan kepada masyarakat Mekah, ni Quran pahami masing-masing. Bisa? Bisa? Kalau begitu nanti 1000 aliran dalam Islam. Ada aliran Dasmaniyah, ada itu Dasmannya, ada aliran Yahyawiyah, ayahnya. Kemudian ada aliran Ma'aliyah, ayahnya, datuknya Ma'ali. Nanti Erisiyah, ya, Fadlawiyah, dan seterusnya. Masing-masing punya aliran sendiri. Maka kenapa pusat-pusat studi Islam yang dikomandai orang-orang Yahudi dan Nasrani semangat untuk mengajarkan kita paham ini harus sesuai konteks masing-masing, karena mereka paham kalau semuanya ikut logikanya kita tak akan sepaham. Ya, ada yang suka goreng ayam, ya, kemana pergi goreng ayam terus. Yang satu surah sop kambing terus. Nah, akhirnya antara kambing dengan ayam berkalau kan? Tidak sesuai, saya mau ayam, ini mau kambing. Akhirnya tak sama rasanya. Kalau masalah selera bisa lihat dikumpulkan tuan-tuan. Karena di tempat orang jual kambing ada jual ayam kan. Tapi kalau masalah akidah, yang satu bilang wajib ikut Rasul, yang satu bilang tidak mesti ikut Rasul, bisa ketemu? Bisa ketemu? Demi Allah tidak. Bahkan subhanallah, yang satu kunut, yang satu tak mau kunut, bisa dia ngaji sama-sama? Tidak bisa. Iya tidak? Tidak bisa kita. Hanya gara-gara kunut saja, coba bayangkan. Yang bisa cuma saya. Yang ngaji itu yang kunut saya ikut juga, tak apa-apa. Kalau yang ngaji tak kunut, saya kunut misalnya, saya ikut juga. Sebab saya tahu bahwa duduk di majelis ilmu itu lebih baik daripada beribadah sunat 1 tahun. Kata baginda Rasulullah SAW. Duduk dari majelis ilmu sesaat lebih baik daripada beribadah sunat setahun. Merugi besar orang-orang yang menyia-nyiakan majelis-majelis ilmu. Tuan-tuan selesai solat fardu, ya, selesai rawatibnya, habis itu solat sunat 1 tahun, itu lebih sedikit pahalanya daripada duduk sesaat di majelis ilmu. Alhamdulillah kita duduk hari ini sesaat. Mudah-mudahan tuan-tuan mendapatkan fadilahnya, tuan-tuan mendapatkan hikmahnya. Artinya apa? Kesimpulannya adalah pahamilah Al-Quran menurut pemahaman orang-orang beriman. Jangan pahami dengan paham kaum intelektual. Intelektual jahiliyah bilang Al-Quran tak sesuai dengan konteks Arab. Intelektual modern kontemporer bilang Al-Quran tak sesuai kecuali dengan konteks Arab. Akhirnya kita bingung, kemana yang betul nih? Abu Jahal atau Abu? Mana yang betul ini? Kaum muslimin, mana yang betul? Daripada bingung, ikutlah Abu Bakar As-Siddiq, ya kan? Ikutlah Umar bin Al-Khattab, ikutlah Uthman bin Affan, ikutlah Ali bin Abi Talib, ikutlah Aisyah bintu Siddiq, ikutlah Ummu Salamah, ikutlah Abdullah bin Umar yang mendapatkan titel radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Abu Jahal ghadiballahu alaihi, ya kan? Abu apa tadi? Abu Taib. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang sudah dapat ridha itu kecuali generasi itu. Ternyata Abu Jahal tidak sesuai konteks Arab katanya. Kita bilang sesuai hanya dengan konteks Arab. Saya yakin Abu Jahal lebih berilmu daripada kita.
tentang masalah ini. Oleh itu dia tidak mau beriman. Tahan dia mempertahankan prinsipnya. Kalau awak tidak kan, nampak duit sini pindah sini, nampak duit sini pindah sini. Mana yang hebat? Hebat Abu? Dari sini hebat Abu Jahal. Ya. Karena dua-duanya sama, satu munafik, satu jelas. Mana yang lebih hebat? Yang pemberani, munafik atau orang kafir? Coba, yang gentleman, yang kafir atau munafik? Tidak ada yang berani ngaku nampaknya. Orang kafir lebih berani tuan-tuan daripada orang munafik. Munafik sembunyi, lempar batu sembunyi tangan. Siapa yang lontiang tadi? Tidak ada orang katanya kan, tidak ada katanya. Dia yang selempari orang, dah bongkak kepala orang, dia tidak ngaku dia. Kalau orang kafir tidak, saya yang lempar, Anda mau apa? Abu Jahal gitu kan, gentleman dia kan. Makanya kalau nak jadi juga kafir jangan jadi munafik, tapi jadilah orang-orang beriman. Makanya tanyakanlah Al-Quran kepada orang-orang beriman. Jangan tanya kepada kaum intelektual. Kaum intelektual itu tak paham. Tak paham. Gimana nak paham? Baca ayat aja tidak pandai. Baca ayat aja tak fasih. Pandai baca fasih, bahasa Arab. Bahasa Arab tidak ngerti pula. Pandai bahasa Arab kampung pula. Bukan bahasa Arabnya orang Arab. Habis itu tidak menyalahkan orang Arab. Sama dengan orang Bangladesh waktu itu. Pekerja Bangladesh 2 bulan di Madinah, bercakap dia dengan bahasa Arab Bangladeshnya. Tidak paham lah anak orang Arab ni, anak SMA ni. Dia bilang, anta baba mama Arabi, madrasah Arabi. Kamu ni ayah mak orang Arab, sekolah di sekolah Arab, ma maklum Arabi, tak pandai bahasa Arab. Anak isnin syahar alatul maklum Arabi. Saya 2 bulan aja di sini paham bahasa Arab. Inilah modelnya ni. Jadi pandai belajar nahu Arab, ya, bahasa Arabnya tidak jelas. Habis itu menyalahkan pemahaman orang Arab terhadap Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini namanya, ini namanya apa? Tak tahu dinasib namanya. Tak tahu dinasib. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT, jangan bingung. Jadilah orang-orang beriman, karena memang metode yang benar mempelajari Al-Quran dan hadis seperti para sahabat, ta'allamnal iman qabla an nata'allamal Qur'an. Kami belajar iman dulu sebelum belajar Al-Qur'anul Karim. Demikian, mohon maaf dan terima kasih. Semoga Allah tetap melindungi kita dari segala syubhat akibat kurangnya ilmu. Wallahu taala alam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam, wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. فاسألوا أهل الذكر إن